kami dari kelompok L5 dari kelas 12 IPA 5 akan melaksanakan proyek untuk ujian sekolah, yaitu pelajaran fisika, kimia, dan biologi. Perkenalkan, saya Faras Fitria Badrani. Saya Rika Andriani. Saya Novianti Badia. Saya Setia Rizky Dewi. Saya Rika Nursaida. Saya Rizky Mahesa Putra. Kalian tahu gak sih apa dampak negatif dari energi tak terbarukan itu? Yaitu energinya cepat habis, dapat menimbulkan polusi, dan tidak dapat diperbarui atau dihasilkan kembali. Keterbatasan sumber energi bagi kehidupan juga berdampak buruk. Yang pertama, sumber energi itu akan cepat habis jika digunakan terus-menerus oleh manusia. Kedua, sumber energi juga akan banyak direbutkan oleh banyak orang sehingga dapat memicu konflik. Adapun upaya untuk menanggulangi dampak yang telah disebutkan tadi diantaranya dengan cara menghemat energi yang ada dan mencoba untuk menggunakan energi alternatif. Bahan bakar fosil termasuk dalam sumber energi tak terbarukan sehingga cadangan sumber bahan bakar fosil di Indonesia semakin berkurang. Oleh karena itu, kita harus melakukan langkah-langkah penghematan energi serta mencari sumber-sumber energi baru dan terbarukan untuk menggantikan minyak bumi fosil. Salah satu sumber energi terbarukan yang dapat diperoleh dengan cara memproduksi bioetanol yang dapat dibuat dengan cara fermentasi menggunakan bahan baku sampah sayuran. Buat semuanya, selamat menyaksikan. Kami melakukan penelitian ini dikarenakan semakin meningkatnya jumlah sampah dan juga adanya krisis BBM. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, kami akan membuat energi alternatif dari sampah organik yang ramah lingkungan yang biasa disebut dengan biomasa. Apa itu biomasa? Biomasa adalah sumber energi terbarukan yang berasal dari makhluk hidup atau yang belum lama mati berupa sumber bahan bakar. Halo semuanya, sebelum kita melakukan percobaan penelitian, alangkah baiknya harus mengutamakan protokol kesehatan dan keselamatan kerja saat berada di laboratorium. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, menggunakan jas agar pakaian kita tetap bersih, dan gunakan juga sarung tangan untuk menjaga kebersihan tangan. Siapkan ember, pisau, saringan, botol, termometer, sarung tangan, tumbukan, gelas ukur, timbangan, korek api, ragi, dan juga sampah organik. Langkah pertama, kumpulkan sampah organik. Harus diperhatikan bahwa sampah harus segar atau dipilah secepatnya, karena bila tidak dilakukan dengan baik dapat terjadi pembusukan liar yang menyebabkan bau. Lalu timbang sampah seberat 1 kg. Langkah kedua, potong sampah yang telah dikumpulkan menjadi potongan kecil-kecil agar mudah untuk dihancurkan. Langkah ketiga, tumbuklah sampah sampai halus. Setelah ditumbuk, masukkan sampah ke dalam wadah yang berpenutup. Langkah keempat, masukkan ragi instan atau permifan. Fungsi dari ragi itu sendiri ialah untuk mengubah glukosa menjadi alkohol dan gas CO2. Setelah itu, aduk merata dengan sampah tersebut. Langkah kelima, catat suhu awal atau suhu ruangan. Di sini kami mendapatkan suhu ruangan sebesar 26 derajat Celcius. Dan jangan lupa juga untuk mencatat suhu awal dari permukaan sampah. Setelah dicek, suhunya naik sebesar 2 derajat Celcius. Langkah keenam, tutup hingga rapat sampah tersebut dan diamkan selama 2 minggu untuk proses fermentasi. Pada proses fermentasi, mikroorganisme yang umumnya digunakan dalam proses produksi bioetanol adalah Saccharomyces cerevisiae. Suhu fermentasi juga mempengaruhi lama fermentasi karena pertumbuhan mikroba dipengaruhi oleh suhu lingkungan fermentasi. Jika suhu terlalu rendah, maka fermentasi akan berlangsung secara lambat. Dan sebaliknya, jika suhu terlalu tinggi, maka Saccharomyces cerevisiae akan mati sehingga proses fermentasi tidak akan berlangsung. Kompos yang sudah matang biasanya berwarna gelap atau kehitaman. Kompos yang telah berwarna hitam menunjukkan pengomposan berjalan secara aerobik. Perubahan warna kompos disebabkan karena mikroba pada masing-masing sampel berfungsi dengan baik untuk mendekomposisi bahan organik.
Terdapat juga kapang atau jamur yang semakin lama akan hilang seiring dengan bertambahnya volume kadar air. Jadi, fermentasi alkohol merupakan proses pembuatan alkohol dengan memanfaatkan aktivitas Saccharomyces cerevisiae. Proses fermentasi bioetanol ini dilakukan secara anaerob, yaitu mengubah glukosa menjadi alkohol tanpa adanya oksigen, tetapi dalam pembuatan starter dibutuhkan suasana aerob, di mana oksigen diperlukan untuk pembiakan sel. Setelah 2 minggu akan terbentuk cairan dalam wadah tersebut. Uap air atau cairan dihasilkan karena temperatur yang tinggi oleh mikroorganisme pada proses pengomposan. Jenis cairan yang dihasilkan adalah cairan etanol dari fermentasi aerobik atau bisa disebut bioetanol. Langkah ke-8, pisahkan cairan dengan cara menyaring sampah tersebut. Lalu simpan cairan pada botol atau wadah filtrat. Langkah ke-9, nyalakan api di atas permukaan sampah berupa padatan dan lihat apa yang terjadi. Langkah ke-10, timbanglah dan catat berat akhir sampah yang berupa padatan. Terakhir, ukur dan catat pula volume cairan atau filtrat hasil penyaringan sampah tersebut. Jadi, salah satu pengembangan energi terbarukan berbasis bahan bakar nabati adalah bioetanol. Jadi, berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, prinsipnya adalah memanfaatkan karbohidrat yang masih tersisa pada limbah tersebut dan diubah menjadi etanol secara fermentasi aerobik. Selanjutnya, sisa karbohidrat yang belum diolah seluruhnya menjadi etanol diolah kembali melalui fermentasi anaerobik menjadi gas metan atau biogas. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar selain mengurangi beban pembuangan sampah. Kami mengharapkan melalui video penelitian yang telah kami lakukan dapat mengatasi permasalahan mengenai permasalahan sampah mulai dari volume sampah yang meningkatkan hingga pemanfaatan sampah organik menjadi sumber energi baru secara maksimal.